Oke teman-teman, selamat siang. Selamat kembali dari liburannya, selamat kembali dari UTS-nya. Kita hari ini masuk ke minggu ke-9, tapi di LMS karena UTS dan UAS itu tidak dihitung gitu ya, jadi total pertemuannya 14. Jadi nanti teman-teman harap menyesuaikan ya, kalau ini adalah minggu 9, dia minggu ke-9 berarti di MLS-nya adalah pertemuan ke-8. Kalau besok, minggu depan kan minggu ke-10, di LMS-nya pertemuan ke-9 gitu ya. Jadi, menyesuaikan aja. Kemarin juga saya sudah upload materi yang akan kita sampaikan di LMS di pertemuan ke-8-nya. Gitu ya. Nah, kemarin saya sampaikan ada video sekitar 6 menit. Dia cukup singkat ya, itu sedikit banyak nanti menjelaskan mengenai apa yang kita akan pelajari di minggu ini terkait dengan database dan SQL. Nah, sebelum itu teman-teman, jadi untuk sedikit menguji pemahaman teman-teman terkait dengan tadi konsep database dan SQL, saya ingin coba, seperti saya sampaikan kemarin, saya akan coba uji terbatas. Nah, saya akan bagi ke breakout room aja teman-teman. Nanti saya akan kasih pertanyaan satu doang pertanyaannya. Nanti tinggal disiapkan sama teman-teman sesuai dengan kelompoknya. Lalu nanti dipresentasikan gitu ya. Pertanyaan cuma satu, jadi mungkin nggak usah lama-lama ya, 20 menit aja. 20 menit, nanti kita presentasi sekitar ya 5 menit aja deh. Kan cuma satu pertanyaannya gitu ya. Siap? Siap, Pak. Ya, pertanyaannya akan saya sampaikan di chat sini ya, di chat Zoom ya. Oke, ini pertanyaannya. Nanti disiapkan PowerPoint-nya teman-teman ya. Sekitar 20 menit aja. Baca nggak pertanyaannya? Ya dicatat dulu ya, dicatat. Cuma satu aja kok. Nah, saya akan bagi ke sekarang 30 ke 4 record rumah jadi saya otomatis ya. Oke,
Jadi itu jawabannya sih, yang karena Excel itu punya keterbatasan, jadi kita bandingin ya sama yang di DBMS. Mungkin atau mungkin buat itu data apa? Yang kalau kecil pakai Excel bisa, tapi kalau udah skalanya besar pakai Excel mungkin kayak ini kan Menurut aku gitu sih. Berarti itu langsung contohnya kita. Iya. Yuk contoh. Habis kelebihan. Ada yang mau bantuin nyari contoh, guys? Anu aja, kelebihannya dituliskan, terus nanti dari contoh kita identifikasi apa kelebihannya. Kayak contohnya apa ya? Misalkan kelebihannya integrasi integrasi data beberapa file. Saya tak baca dulu pengertiannya. Iya ya. bisa sih. Perusahaan nggak bisa pakai spreadsheet sih. Pasti mereka pakai Oracle. Kalau Oracle ya SQL. Itu aja kali. Atau mau? Iya bisa. Itu data perusahaan, gaji perusahaan biasanya ada jam kerja gitu nggak? Masuk ke situ juga nggak? Ada sih ya biasanya. Kan ada harinya juga nggak sih? Hari mereka efektifnya berapa hari? 5 hari biasanya. Ya. Kalau di spreadsheet kan susah, inputnya juga susah mereka. Iya bisa. Gimana Bal? Iqbal diem aja. Astagfirullah Bal. Yang bikin PPT Gimana San tadi? Itu contohnya tuh tentang kayak apa ya, jadwal nge-publish suatu berita gitu loh. Terus isi datanya itu judulnya, terus statusnya dia tuh masih dalam produksi, masih dalam rencana, apa lagi dalam tahap editing, apalagi live gitu gak sih? Terus subheadnya aku nggak tahu ini maksudnya apa. Terus thumbnail itu kayak ada gambarnya gitu, tapi kalau di spreadsheet ini dia nggak bisa nampilin gambarnya. Due date ini kayak apa sih, jatuh tempo blognya tuh harus di post gitu mungkin. Terus kalau kita lihat yang di database itu,
dia itu perbedaannya itu thumbnailnya ada gambarnya, terus juga visualisasinya tuh lebih bagus daripada kita pakai spreadsheet. Jauh terbatas. Ada yang mau nambahin teman-teman? Gimana Gen? Mau nambahin Gen? Contoh belum? Kayak Excel tuh nggak bisa buat yang ribet gitu loh. Buat yang ribet gitu nggak bisa. Cuman kalau laporan, ya emang kayaknya kalau laporan lebih enak Excel deh. Kalau laporan simple loh ya. Kalau laporan simple. Cuman terus apa lagi ya? Contoh, mungkin kalau aku merumpamain dari yang aku baca ini tadi dari website ininya tadi tuh kayak kalau Excel tuh kayak toko konvensional yang gimana tuh kita cuma bisa diakses satu orang yang jaga ya orang itu gitu. Kalau yang apa DBMS tuh kayak toko online, jadi bisa diakses banyak orang, bisa diedit banyak orang gitu loh. Aku umpamainnya sih gitu. Kalau Excel tuh ya jadinya cocok buat database buat toko-toko konvensional. Kalau toko online gitu pakai Excel susah gitu kan. Nah, kalau yang tadi bilang apa namanya uang angkatan tuh gimana? Maksudnya uang angkatan pakai SQL? Enggak, kalau uang angkatan kan sebenarnya konsepnya mirip sama siapa? Sama yang gaji pegawai. Kan ada dari PKL dan kawan-kawan. Nanti kayak kan lembaga kan nggak mungkin ngasih apa ngerekap itu kalau di SQL kan kita bisa ngelompokin pakai kelas. Kalau di Excel bisa ya? Laporannya dibikin per kelas di jumlah gitu. Pakai bisa sih. Bisa sih, tapi ya itu lebih ribet kayaknya step by step. Kalau di akses pun lebih gampang juga. Tinggal bikin formatnya atau bikin slip gaji. Oh iya, akses tuh termasuk anu nggak sih, di BMS nggak sih? Atau biasa? Kalau di PDF termasuk sih. Termasuk di BMS ya? Soalnya ada relationship juga. Kalau Excel kan kayaknya nggak bisa deh. Excel tuh buat relationship gitu, jadi langsung terhubung. Jadi kita ngedit satu, yang lainnya udah langsung ubah gitu kan. Atau nyari hal yang ribet gitu gampang. Yang bikin PPT siapa? Contohnya gimana ya?
mempermudah identifikasi data, terus
more down to or Nah, traditional teman-teman ones sudah. such as ESL. Oke, sudah semua? Simpel kan, cuma satu pertanyaan ya. Oke, siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Bukan maju lah ya, nampilkan duluan. Ya, perwakilannya. Tolong ditulis juga ya nama-nama kelompoknya di slide-nya, nanti dikumpulkan ke saya. Kalau yang sekarang nggak perlu ditulis apa. Ya, kalau nggak ada yang mau volunteer, saya random aja ya. Tanggal 22, berarti kelompok 2 dulu deh. Dan kelompok 2. Ingat nggak tadi siapa kelompok 2? Saya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Irfan dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mengapa pemanfaatan DBMS lebih baik dari spreadsheet, sertakan contoh berupa contohnya ke data. Kami terdiri dari Adam, Vivi, Faliha, Aditya, Genta, Febrilda, dan Yuni. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adam. Pertama itu harus tahu dulu apa itu DBMS. Nah, DBMS itu suatu sistem perangkat lunak untuk memungkinkan user memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Jadi bedanya DBMS sama spreadsheet itu, kalau di DBMS ya untuk mengolah datanya, penyimpanan data. Kalau spreadsheet itu untuk menghitung, biasanya menghitung angka. Selanjutnya. Kemudian ada keterbatasan Excel atau spreadsheet dibanding DBMS. Nah, ada 4 keterbatasan, yaitu kalau spreadsheet jumlah barisnya terbatas. Seperti di Excel itu kan dia ada batas jumlah barisnya sama kolom. Terus penggunaan resource-nya itu besar, karena kalau di spreadsheet berarti kan semua data yang di sheet itu bakal kebuka semua. Kalau di MySQL setahu saya dia cuma ngebuka yang dibutuhkan saja. Terus rentan integritas data. Jadi keutuhan datanya itu lebih bagus di MySQL dibanding spreadsheet. Terus spreadsheet tentu saja terbatas pada pengolahan angka dan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian Denny. Next. Keterbatasan, kita lanjut ke kelebihan. Jadi apa sih kelebihan DBMS? Di sini ada 5 kelebihan ya. Yang pertama itu mengurangi pengulangan data. Nah, di sini itu DBMS mengurangi jumlah total file dengan menghapus data yang terduplikasi di berbagai file. Data yang terduplikasi itu selebihnya dapat ditempatkan dalam satu file. Nah, terus yang kedua itu mencapai independensi data. Nah, spesifikasi data disimpan dalam skema pada tiap program aplikasi. Perubahan dapat dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Selanjutnya, yang ketiga, mengintegrasikan data beberapa file saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis. Maka, organisasi fisik bukan menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pengguna, dan program aplikasi tidak harus tercermin pada media penyimpanan fisik. Selanjutnya, mengambil data dan informasi dengan cepat, hubungan-hubungan logis. Bahasa manipulasi data, serta bahasa query memungkinkan pengguna mengambil data dalam hitungan menit atau detik. Dan yang terakhir itu meningkatkan keamanan DBMS. Mainframe maupun komputer mikro dapat menyertakan beberapa lapis keamanan, seperti kata sandi, directory pemakai, dan bahasa sandi, sehingga data yang dikelola akan lebih aman. Selanjutnya adalah perbedaan dasar. Di sini ada perbedaan dasar dari spreadsheet dan DBMS. Nah, yang pertama itu pengolahan angka dan data itu
yang spreadsheet. Sedangkan kalau yang DBMS itu bisa mengakses, bisa mengolah, dan bisa dipresentasikan datanya. Yang kedua, yang spreadsheet itu rentan terhadap integritas data. Berbeda dengan DBMS, dia lebih tidak rentan terhadap integritas data. Yang selanjutnya, spreadsheet memiliki jumlah baris terbatas. Nah, kalau kita tahu kan di Excel itu kan ada yang paling bawah, kalau itu udah terbatas kontak ujung aja. Nah, kalau di DBMS dia ruang penyimpanannya jauh lebih besar. Nah, contoh data. Nah, kemarin kan Pak Irfan udah ngirimin video. Nah, di video itu ada 3 contoh data. Nah, kelompok kita ngambil 2 dari 3. Kalau yang di video itu ada 3 kan, misalkan ada yang pertama itu yang online telepon directory, terus yang kedua Facebook. Nah, terus kita cuma ngambil yang 2 aja. Yang pertama Facebook. Nah, Facebook itu menggunakan DBMS untuk mengelola data user, aktivitas, dan teman-teman user. Tidak memungkinkan untuk menggunakan spreadsheet karena data terlalu besar. Terus yang kedua, misalkan ini kita ambil sebuah perusahaan, jadi misalkan Telkom, yang tadi sebagai implementasi dari online telephone directory. Nah, dia akan menggunakan DBMS untuk menyimpan data terkait customer, nomor telepon, dan detail kontak lainnya. Dan tadi satu lagi ya, untuk contohnya itu yang ini, electricity service, yang satu lagi tadi yang belum saya sebutkan. Tadi kan ada 3, kita ambil dari 2 dari 3 untuk contohnya. Next. Apakah ada? Oh, sudah tidak ada. Oke, terima kasih kelompok. Ya, demikian. Kelompok 2. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kalau bisa lebih singkat lagi ya. Kalau ada yang sama mungkin bisa lebih dipersilakan. Silakan kelompok 4. 5 sampai 10 menit aja ya. Jangan. Silakan, Mbak. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa tadi ya? Saya, Pak. Jadi, Ayo, Is. mana nih? PPT-nya error nih, sebentar Pak. Oke, kata yang lain dulu deh, kelompok 1 deh. Kita kan kelompok 1. Sudah terlihat. Sudah. Faras bisa jelasin? Baik, kami dari kelompok 1. Berdasarkan diskusi kami ada 4 keunggulan di DBMS. Yang pertama itu mempermudah identifikasi data. Jadi kan di dalam DBMS itu ada database. 10 million records is not. Jadi di dalam data yang ada di DBMS itu kan ada database. Jadi database yang ada di DBMS itu bisa diidentifikasikan menurut keinginan dari misalnya usernya ingin memunculkan, misalnya identifikasi data mahasiswa yang dimunculkan dikelompokkan gitu, data mahasiswa sama data mahasiswa dan data dosen sama data dosen. Yang kedua itu menghindari duplikasi data. Jika di spreadsheet setiap recordnya itu di entry, nanti ada data baru lagi di entry yang baru, sedangkan di DBMS di database kita hanya perlu mengganti 1 kali dan seluruh data yang ada di database itu akan terupdate dengan sendirinya. Yang ketiga itu lebih mudah diakses. Jadi database ini tuh
lebih mudah diakses. Ya, selanjutnya lebih aman. Selanjutnya mungkin ditambahkan oleh teman kelompok saya. Iya, izin menambahkan terkait penjelasan dari Faras tadi. Kalau buat yang nomor 3 lebih mudah diakses, jadi sebenarnya kalau buat di BMS itu bisa diakses oleh orang-orang secara berbarengan dari orang banyak itu. Beda sama kayak kalau yang spreadsheet misalnya seperti Excel atau Google Sheet itu kan kayak cuma bisa diakses oleh satu orang. Dan itu tuh cuma satu orang dan itu harus di-save dulu baru bisa diakses lagi oleh orang lainnya. Terus yang keempat lebih aman, jadi database di BMS itu bisa dikasih password, sandi, atau dienkripsi. Jadi lebih banyak lapisan keamanannya dibanding dari spreadsheet. Ada lagi? Habis itu ada jenis contoh data antara penggunaan di BMS sama spreadsheet yang akan dijelaskan oleh Lilin. Selanjutnya adalah contoh database. Ini kami mengambil contoh database yang berasal dari MySQL. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data SQL itu, database itu ada saling terhubung dan terintegrasi. Kemudian jadi ketika user itu menginput suatu transaksi, itu akan langsung berintegrasi dengan yang lainnya. Sudah, guys. Sudah, Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, tadi kelompok 4 sudah belum? Sudah bisa kelompok 4 slide-nya? Bisa Pak, sebentar. Sudah belum ya Pak? Di saya belum. Yang lain gimana? Sudah. Ya. Kami dari kelompok 4, anggotanya ada Hafiz, Putri, Sania, Tiara, Mazia, Intan, dan Mona Lisa. Mengapa pemanfaatan DBMS lebih baik dari spreadsheet? Jadi yang pertama, pengertian dari spreadsheet itu dulu. Spreadsheet kan atau yang kita kenal contohnya adalah Excel, itu tuh aplikasi perangkat lunak komputer yang mirip dengan lembar kerja akuntansi. Aplikasi lembar bentang menampilkan grid atau matriks sel yang terdiri dari baris dan kolom yang mensimulasikan lembar kerja kertas. Contohnya adalah Excel. Nah, sedangkan DBMS itu berfungsi untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Selanjutnya ada keterbatasan spreadsheet dibanding DBMS. Cek. Selanjutnya keterbatasan spreadsheet dibanding DBMS. Nah, yang pertama itu jumlah barisnya yang terbatas, di mana kalau di spreadsheet itu hanya sekitar 1 million row kalau nggak salah. Nah, sedangkan DBMS itu bisa lebih dari itu. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan resource komputer saat mengolah data besar, tidak efisien. Kemudian yang ketiga, rentannya integritas data. Dan yang terakhir, di database yang ada di tabel dapat saling terhubung, sedangkan di spreadsheet tidak bisa gitu. Nanti contohnya akan dijelaskan di bawah. Nah, kemudian keterbatasan lainnya, kalau tidak salah DBMS itu dia bisa menyimpan dan melacak data gitu. Sedangkan di spreadsheet itu hanya sebatas extensive analysis gitu. Oke, next. Ya, contohnya itu misalnya misalnya kita punya jadwal publisher. Nah,
jadwalnya itu kan kita bisa buat di spreadsheet sama di database. Nah, ini merupakan yang contoh di spreadsheet-nya. Di spreadsheet-nya ini dia ada berupa judul blognya, terus statusnya ini dia lagi planning, masih produksi, atau udah tahap editing, dan lain sebagainya. Ada subhead-nya, ada thumbnail. Thumbnail ini isinya berupa foto, lalu juga ada due date-nya. Lalu kalau yang di database itu, kita bisa lihat tampilannya itu sama, ada judulnya, ada statusnya, ada subheadline-nya, juga ada thumbnail. Tapi yang kita bisa lihat biasanya kalau di spreadsheet itu kan berupa teks sama numerik. Tapi biasanya kita juga butuh misalnya tipe data yang lain seperti gambar, video, dokumen. Nah, kalau di database ini kita itu bisa diakomodasi dengan berbagai jenis tipe dan ukuran file yang lebih besar. Jadi thumbnail-nya ini gambarnya bisa keluar kalau di database, sedangkan kalau di spreadsheet itu belum tentu. Kemudian ya, terus visualisasi data yang di database ini dia lebih bagus dan lebih enak dilihat dan lebih gampang daripada di spreadsheet-nya. Next. Ya, contohnya kalau menggunakan DMBS itu ada online telepon directory, kemudian juga ada Facebook yang menggunakan database untuk memanipulate represent data related to members advertisement atau iklan. Next. Ya, tapi penggunaan spreadsheet ini juga bisa jadi lebih dipilih apabila kita itu mau melakukan perhitungan angka-angka dan operasi matematik secara otomatis. Kemudian kalau kita ingin membuat daftar sederhana, ingin membuat grafik dengan mudah. Intinya database itu dia membuat data yang lebih kompleks. Sekian. Tambahan sedikit, kalau nggak salah satu perbedaan mendasarnya misalnya kalau di spreadsheet itu kita ngetik date gitu kan. Nah, kadang date itu kan bisa berupa teks ataupun lainnya gitu. Tapi kalau di DBMS itu dia udah langsung automatically menjadi date gitu kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kelompok 4. Sudah Pak, itu saja. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok berapa terakhir? 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Sebentar Pak, ini office saya error Pak. Musola dulu nggak kayak UTS? Enggak Pak, yang UTS itu mati lampu Pak. Panik itu Pak, lari ke masjid. Untuk masjid nggak ikut mati lampu. Coba yang lain bisa minta tolong share screen dong. Mana Mas? Sebelum? Errornya kenapa, Mas? Tempat saya ini kan Office 365 Pak, habis update tapi malah justru error Pak. Coba gue ya. Oh ya, itu udah ada yang backup Pak.
Oke. Ayo Dar, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya Haidar Adi Mahendra dan juga teman-teman saya. Ada Fahri, ada Iqbal, ada Nadia, ada Vika, ada Rika, dan ada Vira. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengapa sih DBMS itu kalau dibandingkan spreadsheet itu apa keunggulan dari DBMS gitu. Next. Nah, pertama inilah keunggulan-keunggulan yang diunggulkan oleh DBMS dibanding dengan spreadsheet atau flat data yang lain. Nah, yaitu yang pertama adalah performa yang dapat dengan penyimpanan itu dalam bentuk DBMS itu cukup besar dan sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Nah, dan karena itu performanya itu juga lebih baik karena datanya juga lebih besar, tapi ada efisiensi dalam penggunaan media dan menyimpan memori. Namun di sini ada kekurangan juga. Seperti ya kalau menurut saya ya Pak, saya pribadi itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing baik DBMS maupun spreadsheet. Tapi untuk DBMS sendiri lebih banyak keunggulannya. Nah, yang kedua adalah integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Nah, karena masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan data penyimpanan, ya seperti yang dijelaskan oleh teman-teman yang sebelumnya ya. Yang ketiga adalah independensi atau perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan menggunakan DBMS. Yang keempat, silakan yang lain. Vira, Esaf. Tuh, ya udah. Ya ada yang 4, sentralisasi. Jadi data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Yang kelima, keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keleluasaan dalam pemberian hak. Ini contoh data dari kelompok kami ya. Bisa dijelasin Dar atau Rika? Ya, saya akan menjelaskan contoh datanya. Yang pertama itu dari kelompok kita mengambil contoh data tentang gaji pegawai perusahaan yang perusahaannya itu udah gede, bukan UMKM. Biasanya itu mereka menggunakan DBMS ini untuk membuat sebuah daftar pegawainya, jumlah gaji pegawai, dan sebagainya. Terus ada juga data online shop yang berisi barang dagangan, data user dan rinciannya, data transaksi, data pengiriman, dan alamat dari customer-nya, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya, nah ini dia contoh dari penggunaan DBMS itu sendiri, dia menggunakan relational DBMS. Dan lebih banyak menggunakan relational DBMS ketimbang dengan menggunakan hierarki DBMS atau network DBMS. Mungkin itu saja Pak dari kelompok 3 ya Dah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, khusus dari kelompok 3 yang terakhir ya. Oke, ya jadi begitu teman-teman ya, kurang lebih sudah mewakili apa yang dipelajari. Lalu kita akan coba buka slide saya hanya untuk refresh aja gitu ya. Sebagian besar sudah masuk di sana dan teman-teman tangkap maksudnya. Oke, ini ya pertemuan 8 teman-teman, saya recap aja. Di sini 9 dan 10 ya, harusnya ini pertemuan 8 di LMS, tapi di minggu ke-9. Ini akan ada 2 nih teman-teman di minggu ke-9 dan 10 berdasarkan LPS kita. Data, tabel, dan query. Di minggu ke-9 ini, pertemuan ke-8 ini akan saya fokuskan kepada konsep database. Tadi teman-teman yang sudah mencoba belajar mandiri dan menyampaikan hasil pembelajarannya.
Nanti kita akan coba sedikit belajar mengenai query gitu ya, dasar-dasar query dulu. Nanti kita makanya akan coba memanfaatkan website belajar online gitu ya, untuk berkenalan dulu dengan query. Jadi belum menciptakan server sendiri atau menggunakan aplikasi sendiri. Itu akan kita lakukan di minggu depan, teman-teman ya. Saya post di LMS untuk minggu ke-9, minggu ke-10 atau pertemuan ke-9. Dan nanti diharapkan teman-teman sudah melakukan tuh instalasi sesuai dengan panduan dari Pak Agung ya. Kalau sudah bisa, nanti kita akan coba belajar mengenai query yang lebih dalam, khususnya query-query untuk data-data yang lebih dari satu. Ya. Tabelnya misalnya dari relasional gitu ya. Di hari ini mungkin kita hanya query-query dasar aja, seperti select dan sebagainya. Nah, ini refresh lagi teman-teman, ini tadi benar ya. Data dari data ketika dia dikumpulkan gitu disebut sebagai database misalnya. Database itu biasanya juga dalam satu kumpulan database ini ada hubungannya gitu ya. Hubungannya itu tadi yang disebut kelompok ketiga tadi apa? Biasanya seperti ini disebut relational database management system. Jadi saya nggak terlalu ini ya teori ini ya, karena balik lagi ini TBK perkara praktik, jadi saya cuma nah ini DBMS ya. Kalau dilihat teman-teman di sini ada database, ada data gitu ya. Nah, nanti akan dikelola oleh DBMS itu sendiri. DBMS nanti apa aja nanti kita lihat di slide sebelumnya, setelahnya. Nah, DBMS ini bagusnya dia bisa diakses oleh aplikasi atau diakses oleh user langsung. Sehingga kalau Excel itu kan secara umum yang kita pelajari ya, kita gunakan Excel itu harus kita buka Excel-nya baru kita bisa manfaatkan datanya. Sedangkan DBMS ini bisa langsung ke aplikasi, seperti misalnya mengintegrasikan data tadi, misalkan Facebook itu nggak mungkin dia harus input dulu, harus dia tarik dulu, itu semuanya serba dilakukan secara otomatis, app to app gitu ya, GB to GB, database to database, sehingga lebih banyak banyak sekali keuntungannya untuk manajemen data yang lebih kompleks. Ini contoh DBMS teman-teman, tentu banyak ya selain ini. Ini saya contohkan saja yang terkenal di sebenarnya Access itu termasuk yang punya konsep DBMS. Kalau teman-teman mau coba, di sana juga kita bisa melakukan query. Ada ini dari IBM, DB2 dan sebagainya. MySQL ini adalah aplikasinya ya. Nah, Oracle juga nanti SQL Server, Microsoft SQL Server, banyak ya. Jadi apa yang kita gunakan yang disediakan oleh Dosco aja yang agak simple instalasinya, karena untuk beberapa aplikasi yang terkenal ini memerlukan lisensi atau memerlukan instalasi yang cukup ya. Nah, ini tadi tanyanya Excel itu bukan di BMS karena dia lebih kepada ke spreadsheet atau disebut oleh kelompoknya kira-kira flat file gitu ya. Ini sudah dibahas juga tadi, jumlahnya terbatas dan itu kan memang penggunanya berbeda ya. Kalau Excel itu kan lebih kepada kita mau menganalisis, kita membuka datanya dulu baru kita analisis. Menyimpan bisa, untuk menyimpan secara terbatas. Menyimpan dan terkoneksikan dengan sistem lain. Masih bisa aja dipakai seperti itu. Cuma sayang karena tidak begitu flawless lah untuk proses dia misalnya menggunakan misalnya Visual Basic atau menggunakan makro dan sebagainya, malah rentan nanti terhadap hal lain gitu ya. Nah, saya mau bahas lagi terkait dengan rentan integritas nih. Di Excel itu kan secara sengaja atau tidak sengaja itu data itu bisa termanipulasi. Misalnya gini, teman-teman lagi ngolah data tiba-tiba ketekan spasi gitu ya. Atau ketekan apalah di keyboard gitu, sehingga satu sel data tersebut berubah. Nah, atau secara nggak sengaja kayak ketika mengimpor gitu, yang impornya salah atau formatnya tidak sesuai, titik komanya itu bisa juga mencederai integritas datanya sehingga datanya tidak bisa diolah lagi atau tidak utuh dan sebagainya. Terkait dengan resource teman-teman. Jadi ada satu konsep yang sangat membedakan antara spreadsheet atau Excel itu ya dengan konsep di BMS atau database. Excel itu sangat berfokus kepada sel, masing-masing sel gitu ya. Jadi kan kalau data itu kan, kalau kita secara umum ngomong data atau tabel itu kan antara baris dan kolom. Excel kita manipulasinya sel per sel, maka resource-nya akan berat teman-teman, karena dia memori atau perintah-perintah yang dikerjakan itu berdasarkan sel. Ya kan kalau datanya besar kan pasti selnya banyak sekali gitu ya. Kalau 4 barisnya 100 itu 400 sel. Sedangkan di konsep di BMS atau di BMS di database gitu ya,
Dia nggak main sel per sel, tapi dia mainnya kolom per kolom dan baris per baris. Sehingga untuk pengolahan resource atau penggunaan resource komputer itu lebih minimal untuk data yang besar. Contohnya misalkan data dengan baris 200.000 aja. Ini kan katanya ada yang bilang Excel itu maksimal 1 juta row. Untuk data yang 200.000 record gitu ya. Dengan kolom misalnya katakanlah 10 gitu ya. Untuk melakukan proses yang sama misalnya di BMS dengan di Excel, kemungkinan besar akan lebih cepat di BMS. Karena dia prosesnya langsung satu kolom. Sedangkan kalau Excel dia kan satu sel. Walaupun nanti kita bisa tarik misalkan semua dari satu sel itu kita tarik langsung ke bawah. Tapi pada dasarnya yang dilakukan adalah manipulasi sel per sel. Sehingga lebih lama gitu ya. Jika sederhananya seperti itu aja. Nah, ini juga tadi sudah dibahas, jadi saya tidak terlalu pengulangan data ini sebenarnya ada minta sebenarnya dengan respon untuk kita menjelaskan terkait dengan konsep normalisasi data. Nanti aja kita bahas kalau ada waktu, karena itu teori. Ya ini mencapai independensi data sebagainya sudah disampaikan. Sudah cukup baik, sangat baik malah. Nah ini, lalu apa sih SQL itu? Dari konsep di BMS itu, lalu kita punya bahas apa term atau istilah SQL. Nah tadi ada juga di merek di BMS namanya misalnya MySQL atau SQL Server gitu ya. Nah sebenarnya SQL itu adalah bahasa gitu ya, jadi bukan nama produk. Kalau tadi Microsoft SQL Server itu nama produk, tapi SQL-nya itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk database. Nah, sebenarnya SQL itu satu di antara banyak jenis query. Di query itu apa sih? Nah, di sini bisa dibaca. Query itu bahasa yang dipakai oleh ini ya, antara tadi ya, aplikasi atau user yang ingin mengakses database melalui database itu dia bahasanya menggunakan SQL ini, teman-teman. Jadi kalau kita untuk misalnya mengakses data di Excel adalah kita menggunakan formula gitu ya. Misalnya kita mau atau macam-macam ya. Kalau Excel itu kan banyak juga interface-nya kayak kita filter, kita conditional formatting, kita remove duplicate dan sebagainya. Sedangkan untuk di BMS ini kita totally menggunakan query, menggunakan bahasa tertulis lah gitu. Nah, bahasa tertulis itu adalah query. Nah, query yang paling populer ini sudah bertahun-tahun tetap berjaya adalah SQL. Jadi sudah mungkin puluhan tahun umurnya SQL sejak pertama kali digunakan sampai sekarang masih relevan. Sedangkan untuk misalnya bahasa pemrograman sudah banyak cabang-cabangnya gitu ya. Misalkan dari Python sampai ke mana, C++ jadi seperti apa gitu ya. JavaScript aja sudah frameworknya sudah macam-macam dan sebagainya. SQL ini untuk dunia database masih sangat relevan. Walaupun pada saat ini di pembahasan big data, teman-teman, itu lagi yang disebut kita namanya NoSQL. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan normalisasi data tadi. Tapi itu nggak kita bahas ya. Intinya SQL ini masih sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Lagi teman-teman kalau ingin nanti berkecimpung di dunia IT atau komputer, SQL itu sebenarnya adalah skill wajib. Nah, jadi itu ya, SQL itu hanya perantara atau bahasa yang digunakan oleh aplikasi atau user untuk mengakses DBMS. Nah, jenis query itu sendiri atau di SQL itu sendiri, gitu ya, banyak dibilang cuma 3, gitu, tapi ada 4 juga sebenarnya. Jenis-jenisnya teman-teman. Nah, ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Nah, DDL ini bisa dibaca, konteksnya lebih kepada membuat, kalau kita misalnya database gitu ya, kita buat foldernya, atau kita buat tabel kosongnya, supaya nanti datanya bisa dimasukin di sana, atau kita hapus tabelnya gitu ya. Kalau di ML ini lebih kepada yang dekat dengan yang kita lakukan di Excel kemarin. Jadi kita filter, kita ekstrak, kita ambil, kita urutkan, kita summarize, itu memanipulasi data itu ranahnya di ML ini. Nah, untuk DCL ini lebih kepada kayak grant access gitu ya. Siapa yang boleh mengakses tabel ini, siapa yang tidak boleh mengakses tabel ini, lalu alokasinya seperti apa, dan sebagainya. Nah, untuk TCL ini lebih kepada sebagainya mengendalikan dia apakah nanti disimpan secara otomatis atau di rollback, di refresh gitu ya, di restore dan sebagainya. Nah,
Saya next bentar. Nah, ini DDL, DML, DCL, TCL. Nah, DDL itu, nah ini create table misalnya. Kalau di Excel itu mungkin kita create sheet gitu ya. Sheet itu nanti di dalamnya baru kita isi data segala macam. Nah, itu ranahnya ke DDL. Alter atau drop ini dihapus gitu misalnya sheet-nya atau tabelnya. Untuk memanipulasi data kita menggunakan DML. Nah, yang paling sering adalah select. Select itu nanti untuk mengambil atau menggunakan data yang ada di database-nya. Insert untuk menambahkan data-datanya, update dan sebagainya sampai. DCL ini seperti tadi ya lebih ke akses. Grant, deny atau revoke. DCL lebih kepada transaction-nya. Oke, ini teorinya teman-teman. Ini di sini saya bikin garis putus-putus. Karena untuk pelajaran TABK ini kita akan fokus kepada DML-nya. Kalau di DL, DCL, TCL ini mungkin ranahnya kepada developer aplikasinya atau database administratornya, di mana dia bisa bikin database-nya bersama dengan aplikasinya, terus ngasih akses ke A, ke B. Tapi kan itu bukan kerjanya auditor gitu. Itu adalah kerjaannya programmer atau database administrator secara khusus. Kita sebagai auditor mengakses datanya, lalu kita memanipulasi datanya dalam arti untuk kepentingan audit kita. Gitu. Maka dari itu yang akan kita pelajari di pelajaran TABK ini adalah difokus kepada DML ini. Select, insert, update, ini nanti banyak ya, where, banyak deh, termasuk nanti ada join dan sebagainya. Nah, karena kita hanya 2 minggu, teman-teman, mungkin kita tidak akan terlalu dalam, gitu ya. Dan fokus untuk mempelajari query-nya akan kita fokuskan di minggu depan dengan sudah menginstal misalnya Hegi SQL-nya dan sebagainya. Nanti bisa akseskan datanya di guide-nya sudah saya posting juga di LMS. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Ada? Ada yang bingung? Ada yang bingung juga, berarti mengerti semua ya. Oke, ini teori ya. Seperti minggu pertama kita di sebelum UTS, kita memulai dengan teori. Ternyata saya tadi coba pendekatan presentasi aja. Karena materinya sebenarnya tidak terlalu kompleks ya untuk teori. Tapi nanti mungkin pas query yang kita sudah mulai nggak menyulitkan. Nah ini teman-teman tolong diakses di websitenya sekarang. Kita akan coba praktik query sedikit-sedikit, select from where dan sebagainya. Di ini ya, w3schools.com/SQL. Oke, break azan dulu ya teman-teman ya. 5 menit ya. Baik, Pak.
Oke, sudah bisa semua membuka ininya? Apa sih bilangannya? Y3 schools ya. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, ini teman-teman sengaja saya langsung bawa ke sini dulu supaya teman-teman bisa explore nanti dengan atau tanpa saya gitu ya. Belajar sendiri mengenai SQL kalau memang nanti tertarik. Di sini banyak ya function-functionnya, nanti bisa belajar sendiri. Ini menurut saya cukup baik karena diberikan kita hands on buat kita praktek langsung. Oke, kita langsung aja teman-teman. SQL atau query yang paling sering digunakan atau hampir pasti digunakan pada saat mengelola database adalah, atau kita sebagai auditor mengakses database adalah select. Bisa ditekan di kirinya itu ya, SQL select. Nah, karena konsepnya SQL ini adalah kita tadi ya mengakses database yang ada di server melalui di BMS. Jadi kita datanya nggak ada di komputer kita nih konsepnya ya. Dalam pelaksanaan di BMS ini beda sama Excel. Excel kita copy filenya, datanya ada di kita gitu ya. Jadi kita mau apa-apain, terserah kita langsung di sana. Sedangkan untuk di BMS ini datanya nggak ada di kita, datanya ada di server. Sehingga kalau kita ingin menampilkan datanya, kita harus masukkan query. Nah, untuk menampilkan data itu, query yang kita gunakan adalah select. Contoh, di sini bisa ditekan ya teman-teman, try it yourself-nya nih, di bawah. Lihat nggak? Try it yourself, diklik aja, nanti masuk ke sini. Ini contohnya teman-teman, di kanan ada beberapa tabel ya, ada tabel customers, categories, employees, order details, orders, products, shippers, and supplies. Nah, kalau kita mau lihat tabel tersebut, kita harus select dulu. Nah, select, setelah select itu adalah nama field-nya atau nama kolomnya, gitu ya. Jadi kalau saya bilang field itu maksudnya nama kolom gitu ya. Nama kolom, from, nama tabelnya. Jadi sintaknya adalah select dan from. Nah, variabelnya ini adalah nama kolomnya dan nama tabelnya. Nah, yang paling sering pertama untuk mempelajari SQL adalah kita mau select semua kolom misalnya. Nah, kalau select semua kolom, select bintang teman-teman. Seperti ini. Select bintang from misalnya tabel apa nih? Tabel customers deh coba. Run. Inilah tabel customers hasilnya. Jadi query ini menghasilkan ini. Tabel-tabel ini ya. Coba bintang itu adalah select all. Nah, misalnya coba di tabel yang lain, selain customers, misalnya tabel orders. Orders ternyata isinya ini teman-teman. Ada 5 kolom. Sekarang coba tabel lain, silakan teman-teman dicoba aja. Misalnya saya mau employees. Ini. Oke, balik deh ke customer ya. Oke. Di sini ada customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, country. Kita juga bisa select, kalau bintang ini kan semua kolom. Kita bisa select beberapa kolom aja. Tapi kita harus tahu nama kolomnya apa. Misalnya di sini kita mau select ID dan name gitu ya. Berarti kita tulis select customer ID, koma customer name. Keluar seperti ini. Cuma 2 kolom aja. Ya. Ada yang mengalami kesulitan nggak sejauh ini? Kalau di enter juga nggak masalah ya. Beberapa juga malah kalau bikin query di enter seperti ini nggak masalah. Misalnya dia apa namanya banyak dia biar gampang lihatnya gitu ke bawah. Nggak jadi praktis lah, tergantung namanya seperti apa. Nah, oke, ada yang sulit nggak sampai sejauh ini? Kalau nggak kita lanjut ya. Mana? Nah, kita lanjut ke select listing, teman-teman. Bisa diklik aja kalau mau kita baca sedikit. Nah, select listing ini apa sih? Jadi kalau select tadi itu kan kita nampilkan semua gitu ya.
Misalkan select all dari customer atau select beberapa kolom dari customer. Dia menampilkan semua reportnya atau barisnya. Ini. Ya. Nah, kalau select distinct, kita seleksi yang unik aja. Jadi seperti pivot gitu loh kira-kira. Jadi kalau gini teman-teman, misalnya city ini kan mesti ada yang jangan city lah, country. Country ini kan ada yang berulang gini ya. Germany, Meksikonya 2 kali, UK-nya ada lagi di sini gitu ya. Kalau kita select biasa kan dia muncul seperti ini. Nah, kita misalkan mau select, jadi negaranya ada apa aja sih di sini gitu ya. Di Excel tuh mungkin namanya apa ya? Remove duplicate gitu ya. Jadi kita coba mau lihat data-data yang uniknya. Atau distinct itu artinya kan yang unik gitu ya, yang berbeda satu sama lain. Bisa di gini, select distinct. Country, misalnya, from customer. Misalnya seperti ini. Ini ada yang berulang. Nah, ya, di sini ya, di sini kan select country from customer. Sekarang kalau select distinct seperti ini, select distinct country from customer. Oke, dapat dimengerti nggak untuk distinct? Bisa, Pak. Coba kita hapus distinct-nya misalnya. Ya, ini kan menghasilkan 21 record. Kalau tidak dihapuskan 91 record. Ya, kira-kira ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Where. Nah, kalau tadi hanya select aja, apa ya namanya, mengambil saja datanya dari tabelnya. Paling kalau distinct itu kita yang duplikat kita hilangkan gitu ya. Jadi cuma yang unik saja di kolom tersebut kita ambil. Where ini juga sangat sering digunakan dalam query. Gunanya mungkin lebih kepada seperti if, mungkin ya. Enggak seperti di Excel banget ya. Where itu adalah semacam kondisi tabel mana yang mau kita select. Ya. Kita misalnya tadi kan kalau kita select semua ini kan select semua nih. Kita mau kasih kondisi misalnya. Siapa nih contohnya? Contoh. Buat sendiri deh. Misalnya kita mau ambil yang negaranya dari Meksiko aja. Itu kan kondisi ya. Tadi koma dulu ya. Oke, where misalnya kita mau ambil tadi country-nya yang Meksiko saja. Nah, where itu posisinya terakhir teman-teman. Select from where gitu ya. Urutannya. Select from where. Nah, ini select kolomnya apa, atau kalau kita mau bintang semua juga, kalau mau semua kolom berarti bintang, from adalah tabelnya, where adalah kondisinya. Nah, kondisi yang kita mau coba sekarang, misalnya adalah ambil yang country-nya Meksiko saja. Where country sama dengan Meksiko. Lihat, bisa nggak seperti ini? Bisa, kenapa? Karena dia, masalah dia harus seperti ini. Nah, ini kan teks ya. Juga seperti itu kalau jadi kebanyakan kalau di BMS itu kalau kita mau memanggil teks itu harus kita pakai tanda petik. Kalau angka baru kita tidak menggunakan tanda petik karena kan ini semuanya teks ya. Untuk membedakan ketika memang itu adalah number tidak kita kasih petik, ketika itu number tapi dia fungsinya sebagai teks berarti kita pakai petik. Kolom ini isinya adalah yang Meksiko seperti ini ada 5 seperti ini teman-teman. Nah, coba sekarang teman-teman cari yang country-nya adalah Jerman. Bisa nggak? Coba. Bisa? Ada yang kesulitan? Nah, condition itu nggak melulu terkait dengan yang tadi ya. Maksudnya
kondisinya itu luas. Bisa tadi, kalau kita kan tadi kondisinya adalah sama dengan apa gitu ya. Nah, sini banyak nih, bisa pakai lebih besar sama dengan, kalau dia misalnya yang kita berikan kondisi adalah kolom numeriknya gitu ya. Ada yang bisa lebih kecil dan sebagainya nih. Between, like, ini bisa dicoba aja teman-teman masing-masing. Kalau misalkan mau coba yang between misalnya, try it. Ya, di produk itu ada apa sih? Oh ya, saya mau kasih tahu sedikit teman-teman ya. Di SQL itu juga ada apa namanya? Semacam buat bikin dia komen supaya dia tidak aktif. Strip-strip ini. Nah, kalau di strip-strip seperti ini kan jadi warna hijau gitu ya. Artinya dia nggak akan dijalankan. Ini kan select all from product. Ini ya. Select all from product. Nah, kita mau buat where-nya price-nya itu antara 50 dan 60. Price ini ya. Ini ada 77 record. Nah, saya hapus strip-stripnya. Ini. Ada 2. 53 dan 55. Jadi ini lumayan berguna bagi saya kalau komentar. Biasanya ini dipakai buat komentar atau penjelasan. Karena query itu kan bahasa, biasanya nanti kalau kompleks itu memang perlu apa ya, penjelasan. Karena itu kan biasanya kreativitas si adminnya atau si database administratornya atau si auditornya lah katakanlah gitu ya. Karena untuk apa prosedur-prosedur ini? Biasanya kita sih, kalau saya diintin sama teman-teman, kalau di script di query itu kita berikan penjelasan, misalnya ini untuk apa gitu ya. Mengambil nilai antara 50 dan 60 misalnya. Buat memberikan komentar, atau juga untuk menonaktifkan query bagian query secara sementara gitu ya. Contohnya ini misalnya tadi saya mau lihat hasilnya. Ini data products ada 77, kita berikan conditionnya, where-nya between, jadi seperti ini. Nah, ini mau coba lagi yang lain, misalnya like. Nah, nanti kalau yang sama dengan, besar sama dengan, ini mudah-mudahan udah mengerti semua ya. Ini artinya tidak sama dengan, gitu ya. Sama kayak di Excel harusnya. Sama dengan, ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, between yang tadi gitu ya, antara A dan B misalnya. Nah, kita coba yang like sekarang. Apa sih yang like itu misalnya? Nah, lihat nih. Saya hilangin dulu deh. Ini ya. Ini di tabel customer isinya 91 record, isinya ini, customer ID semuanya gitu ya. Nah, kita mau lihat where city like as. Maksudnya apa city like as ini? Like itu bisa diartikan bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau query-nya seperti ini, ambil kota yang depannya S hurufnya. S terus persen. Kita coba nih. Nah, yang terfilter jadi kotanya yang hurufnya S semua. Gitu ya. Ini kalau nggak salah bisa dimacam-macam. Misalnya huruf keduanya A, bisa nggak ya? Saya lupa. Yang belakangnya S kalau seperti ini. Kalau kota yang depannya A misalnya. Ya. Ini di Excel mungkin nggak bisa seperti ini nih. Atau caranya mungkin pakai filter gitu ya, atau dengan left dulu. Ini kalau nggak salah like ini bisa macam-macam, bisa juga lupa nih. Oke, yang selanjutnya in, teman-teman. Di where-nya tadi sama dengan sudah coba, between dan like sudah. Like itu pattern ya. Kayaknya saya bisa taruh di sini. Yang like. Nah ini like, kalau mau lebih dalam lagi tekan aja di sini teman-teman ya. Like. Nah nih. Ini kalau depannya huruf A. Ini kalau persen A belakangnya huruf A gitu ya. Ini apa nih? Find any value that have, oh ini yang punya karakter sesuatu atau karakter sesuatu. Kita coba aja teman-teman.
Ininya misalnya apa ya, AR misalnya, ada nggak nama kota ada AR di tengah-tengah? Ini ya, Marseille, Barcelona, Caracas, Paris, dan sebagainya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, ini like yang lain. Kalau seperti ini, underscore R ini artinya yang R-nya ada di huruf kedua. Kalau mau misalnya nama kota yang huruf keduanya adalah R. Ya, Graz, Brake, Brandenburg. Kalau huruf ketiga, tambah underscore lagi. Berlin, Strasbourg. Gitu ya. Ini saya kecepatan nggak nih, teman-teman? Takut kecepatan nih. Enggak ya, enggak kecepatan ya. Oke, ini nanti bisa dicoba aja teman-teman semuanya di sini. Untuk like. Nah, kita sekarang coba yang in. Select all from customers, tabel customer, yang mana city-nya adalah in. Nah, ini masuk ke kayak semacam database dia gitu. Jadi kalau di pelajaran kita misalnya kita punya tabel referensi gitu ya. Kita kan sering tuh latihan misalnya kode produk. Kita mau cari kode produk yang sesuai dengan tabel referensinya. Nah, ini contohnya penggunaannya di SQL seperti ini. Yang city-nya itu termasuk ke dalam referensi ini. Nah, referensi ininya juga kita bisa bikin seperti ini, eksplisit kita tulis ya. Atau kita arahkan ke tabel lain. Bisa. Tapi itu yang tabel lain nanti. Gitu ya. Karena sekarang kita masih belajar query di satu tabel. Nah, saya kasih contoh dulu, kita struktur seperti ini. Ini semua customer, 91 record. Ketika kita tambahkan where city in Paris and London, Paris, London, dia akan keluar yang city-nya Paris atau London saja. Ya, bisa diotak-atik macam-macam. Misalnya Bintaro, ada nggak yang Bintaro city-nya? No result, tidak ada. Jadi di tabel itu nggak ada yang Bintaro. Ya. Nah, kira-kira begitu. Untuk where, sama dengan ini operasinya, like dan in. Ada yang sambil nyoba nggak nih dari tadi? Oke, saya lanjut ya ke and, or, atau not. Ya teman-teman, dia masuk juga ke dalam where-nya. Karena select dan from itu kan memanggil tabelnya. Lalu kita mau filter seperti apa tabel yang kita ambil. Kondisinya bisa tadi, yang sederhana ya. Kurang sama dengan, in, between, like. Bisa juga seperti ini. Kita tambahkan lagi and atau or-nya. Contoh, misalnya ini. Nih. Misalnya dari tabel customer kita mau ambil where-nya kondisinya adalah yang country-nya itu Jerman dan city-nya adalah Berlin. Saya rasa ini logiknya nggak terlalu sulit ya. Nah, jadi kondisinya dua gitu ya. Kalau or, dia akan ngambil yang Jerman juga semuanya dan yang Berlin juga. Kayak gitu ya. Biasanya dipakai kalau or atau n ini untuk yang where-nya itu lebih dari satu kolom. Satu kolom pun boleh juga, jadi tergantung ya. Kalau misalnya pakai or tapi satu kolom, misalnya negaranya Jerman atau apa ya, Prancis gitu ya. Itu bisa pakai seperti ini juga, entah seperti ini. Ini atau pakai in aja seperti tadi, where country
in ini gitu ya. Ini kan nggak harus nulis country 2 kali. Sama hasilnya. Oke. Nah, kira-kira gitu untuk in dan or. Tapi di sini ada not, teman-teman. Mungkin di ACL, nggak tahu sih, saya jarang pakai not ya. Atau tidak sama dengan lah. Not. Ini ya. Not country sama dengan Jerman. Ini menegasi aja dia. Ini country-nya yang bukan Jerman. Oke, itu yang where and or dan not-nya. Lalu order by. Nah, order by ini mengurutkan, teman-teman. Pilihnya nanti ya ascending atau descending gitu ya, kalau ngurutin atau sort gitu ya. Karena kan data itu biasanya diurut. Ini kan kita kan hanya melihat data yang tersimpan di database. Jadi kita nggak bisa, kalau di Excel kan kita sort aja langsung. Nah, kita nggak bisa manipulasi seperti itu. Jadi satu lagi tambahan ya, konsep penting ini. Apa yang kita lakukan dengan query ini hanya view data, teman-teman. Jadi yang kita filter ini, filter itu nggak merubah data sama sekali. Data itu masih utuh, kita hanya manipulasi data itu mau kita lihat seperti apa. Ada itu select from terus, lalu kita mau lihatnya seperti apa datanya. Jadi yang di sini cuma view. Ada itu tadi balik ya. Ini bagus untuk atau keuntungannya menjaga integritas data atau datanya aman gitu ya. Sehingga mau kita apa-apain data aslinya nggak berubah. Kita hanya memanipulasi view-nya aja untuk SQL ini. Gitu ya. Misal kita tadi apa lagi? Order by. Nah, order by tabel produk misalnya. Ini mau nggak mau harus ketik ya teman-teman kalau ini ya. SQL ya. Jadi jangan jangan typo gitu, nanti nggak kepanggil. Nah ini misalnya price, nah kita buy. Dia ASC atau DESC gitu ya. Misalnya kita DESC. Nah, dia akan melakukan sort dari yang paling besar. Sebaliknya ascending dari yang paling kecil. Simpel ya. Nah, itu semua bisa dikombinasikan. Misalnya kita tambah where misalnya. Where misalnya price-nya lebih besar dari 100, lalu di order by ascending. Ini. Nanti kita nyicil dulu ya dari kita dari select, dari from-nya kita coba ganti-ganti, select-nya juga kita coba kolom mana aja gitu ya. Lalu where-nya tadi kita coba macam-macam, lalu ada order by. Nah, sejauh ini mungkin itu aja teman-teman untuk satu tabel ya. Nanti teman-teman bisa banyak belajar di sini ya. Di sini saya menggunakan ini soalnya untuk bisa apa ya, mencoba query nggak perlu install dulu gitu ya. Karena kalau yang minggu depan kita harus install dulu tuh SQL yang buat servernya dengan nanti yang StudioNet yang kita akan gunakan untuk mengakses servernya. Dah, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Query? Bisa di ini nggak? Bisa ditangkap nggak nih? Walaupun mungkin belum langsung bisa gitu ya. Logikanya masih sederhana. Kira-kira bakal lebih susah apa lebih sulit dari Excel? Kayaknya lebih susah, Pak. Ya memang awalnya memang gini ya.
cerita ya, saya juga nggak banyak menggunakan SQL dalam kegiatan audit karena biasanya kan audit itu datanya nggak begitu besar gitu ya, paling berapa sih bisa menggunakan Excel. Tapi sebenarnya jadi gini, SQL ini penting kalau kita ingin mengakses langsung ke database. Sedangkan sebagai auditor kita nggak perlu dapat aksesnya atau hak aksesnya ke sistem komputer atau database-nya auditi. Sehingga akhirnya yang paling umum prakteknya adalah data dari misalnya dari Oracle, nggak punya katakanlah bea cukai gitu ya. Akhirnya diekstrak dulu atau diekspor dulu dari sistem Oracle-nya, lalu dikasih ke kita file. Nah, kalau datanya udah dapat di kita, ya boleh aja kita taruh di SQL. Cuma SQL itu sistemnya biasanya kita dari usernya mengakses ke server database-nya gitu. Kalau kita dapat datanya di sini bisa aja, berarti kita buat dulu servernya di laptop kita. Nanti teman-teman pun gitu prakteknya. Kita buat servernya, kita install dulu, install servernya di laptop kita, lalu kita create table, kita masukkan data yang tadi ke server tersebut. Nanti untuk memanipulasi datanya teman-teman menggunakan studionya atau aplikasinya. Karena kalau SMS SQL Server Management Studio untuk Microsoft SQL Server, nanti memasukkan query-nya dari SMS-nya itu, seolah-olah mengakses kepada server, padahal server di komputer sendiri. Nah, untuk saya lebih sering sebenarnya menggunakan ACL. Nanti teman-teman akan belajar mengenai ACL. Ada yang pernah tahu nggak ACL? Itu pernah diajarin nggak melalui dosen lain? ACL. Ada yang tahu? Belum pernah dengar, Pak. Oke, nanti diajarin di minggu terakhir. Dan itu lebih lazim digunakan oleh auditor. Maksudnya gini, ACL itu bahasanya dulu kepanjangannya Audit Command Language. Itu konsepnya seperti database, cuma dia datanya tetap localized. Jadi kayak Excel, tapi bisa nggak terbatas jumlah datanya. Sebenarnya ada batasnya komputer itu sendiri gitu ya. Saya bilang waktu itu kalau datanya 100 GB tapi hard disk cuma 50 GB ya nggak bisa gitu ya. Atau datanya 100 GB, RAM-nya cuma 4 GB ya nggak bisa diolah gitu. Nah itu nanti kita belajar di minggu terakhir. Tapi kalau ACL sistemnya seperti Excel, datanya di situ. Kita ada projectnya kalau di ACL project, kalau di Excel tuh ya file XLS-nya itu. Sedangkan kalau SQL ini konsepnya kita mengakses database di server, ya. At some point untuk SQL ini lebih efisien apabila data itu akan diakses berulang-ulang kali. Jadi gini, misalnya database transaksi lah, database transaksi penjualan, itu kan terupdate terus setiap ada penjualan gitu. Update terus setiap ada penjualan. Nah, kalau kita mintanya dengan cara yang tadi saya coba ceritakan, diekspor dulu datanya, baru dikasih ke auditor. Data itu dikasih sekarang, misalnya, ternyata baru diolah, atau data itu dikasih data dieksporkan 2 bulan lalu. Terus kita mau ngecek yang terkini, ya kita harus minta ekspor lagi gitu. Sedangkan kalau kita punya akses ke database dia, ya kita bisa gunakan kapan saja gitu. Ketika kita mau akses data yang terkini itu sudah bisa kita gunakan. Tapi ya itu baik lagi membutuhkan akses ke database-nya, database servernya, ke DBMS-nya itu, database management system-nya. Nah, ya mungkin dari saya sudah sejauh ini teman-teman materinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti tolong diinstal ya, dijadikan PR minggu depan, diinstal sesuai dengan videonya. Kalau ada yang kesulitan nanti tanya aja ke saya masalahnya. Di sini ada yang pakai MacBook nggak? Atau iMac ya, atau macOS lah. Kalau pakai macOS siapa? Saya, Pak. Siapa lagi? Nah, itu nanti yang perlu perlakuan khusus, Mbak ya. Nanti lihat aja di sana ada nggak file. Harusnya ada juga file dari Dosco yang untuk macOS-nya, ada juga grade-nya. Tapi kalau ada masalah, tanya saya saja. Gimana?
Oke, itu aja teman-teman. Semoga tidak terlalu memusingkan SQL ini. Sepertinya teknis sekali gitu ya. Sepertinya kayak programmer sekali gitu kan. Padahal tadi baru select from where, order by gitu. Belum kita nanti join. Teman-teman bayangin kalau di Excel menghubungkan dua kolom aja kita mesti VLOOKUP, titik koma, garis miring, dolar dan macam-macam gitu ya. Di sini mungkin ya kurang lebih begitu ya. Tapi nanti kita nikmati aja. Ada kalau teman-teman mau lihat apa spoilernya dulu apa yang akan kita pelajari di minggu depan, di situ aja tadi ada di 3 schools tadi ya. Banyak itu sampai join, joinnya ada inner join, ada left join, right join. Yang artinya join itu adalah kayak VLOOKUP, menggabungkan dua tabel yang punya korelasi. Korelasi itu adalah kita sebut sebagai key. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita belajar Excel, tabel transaksi dengan tabel referensi, key-nya penghubungnya misalnya kode produk atau ID pegawai. Nah itu nanti gimana caranya di SQL bisa juga. Konsepnya sama, cuma caranya aja yang beda. Gitu ya. Pertanyaan terakhir, belum saya tutup. Izin Pak, untuk absensi apakah sudah terekam semua Pak? Anak kelas Pak? Ini saya mau cek. Semua ya, 29 ya. Oke, teman-teman, nggak ada lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Selamat Pak. sore Pak. Terima kasih.